Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Sungguh sangat sukacita untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita akan melakukan aktivitas kita. Teruslah mendengarkan firman Tuhan seberat apapun pergumulan kita. Ada orang yang berkata, aduh aku hidupku susah sehingga aku tidak mampu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan karena pikiranku sudah kacau. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, justru ketika kita bergumul, kita harus semakin mendengarkan firman Tuhan, supaya pikiran kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita diteguhkan untuk menghadapi setiap masalah kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-71, ayat yang ke-20. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mazmur 71 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tahukah kita Allah yang telah melepaskan kita, Allah yang telah menolong kita, Allah yang telah memberkati kita di masa yang lampau, itu juga yang menjadi Allah yang akan menolong kita untuk waktu ke depan. Oleh karena itu, kita harus meyakini kalau Tuhan menolong kita di hari yang lampau, maka Tuhan juga yang akan menolong kita di masa yang akan datang. Dan ini yang menjadi keyakinan daripada pemazmur Raja Daud. Dia meyakini Tuhan dan menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber penolong baginya. Dari sejak muda, dari sejak kecil. Makanya sampai dia tua pun, renta pun, dia percaya bahwa Tuhan yang menjadi penolongnya. Mari kita lihat sebentar dari ayat 17. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Sampai sekarang. Ya. Jadi artinya kalau kita bisa merasakan perbuatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dari hidup kita di masa yang lampau atau ketika dari dulu sejak kita kecil sampai sekarang, maka Tuhan itu juga yang akan menolong kita pada masa depan. Mari kita lihat ayat ke-18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Itulah pengharapan daripada pemazmur Raja Daud. Sampai ketika dia tua pun dia selalu mau berserah kepada Tuhan. Dan dia yakin bahwa Tuhan yang akan memberkati dia di masa tuanya. Sama seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan bagi kita, yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Saudara-saudara, ada seorang profesor yang mengatakan demikian. The greatest enemy of faith is forgetfulness. Artinya musuh utama dari iman adalah kelupaan. Maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya penting bagi kita untuk selalu mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Kenangan tersebut akan memampukan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menolong di dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah lupa pertolongan Tuhan dari sejak kita muda, dari sejak kita kecil, dari sejak kita mengingat dan bisa mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi apa? Menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan sudah menolong kita di masa yang lampau,
maka kita harus mengingat juga bahwa Tuhan akan menolong kita di masa kini dan masa yang akan datang. Ada seseorang yang berkata, kalau engkau berada di pantai, belakangilah pantai itu, dan mari lihat gemuruh laut di belakang kita. Yang Tuhan sudah melepaskan kita dari gemuruh laut itu. Dan Dia yang memberikan pengharapan yang baru, penyertaan yang baru kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam hidup ini kita terus harus percaya bahwa Tuhan terus akan menolong kita. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita kepada kita yang mengalami masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi beban yang berat. Kita mau diingatkan saudara-saudara, Tuhan juga akan melepaskan kita. Tuhan juga yang akan menolong kita. Ini menjadi kata-kata penghibur atau penghiburan kepada kita, supaya jangan sampai ada orang yang kehilangan pengharapan dalam setiap kehidupannya. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Mari lihat sekali lagi firman Tuhan bagi kita hari ini. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Dia mengakui bahwa karena Tuhan, cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, karena kekudusan, karena kebenaran, maka dia sering mengalami banyak pergumulan dalam malapetaka. Tetapi dia katakan, engkau akan menghidupkan aku kembali. Ini penghiburan yang dia boleh rasakan dari Tuhan. Engkau yang akan menghidupkan aku kembali. Dia percaya saudara-saudara, dari samudra raya bumi, dari dasar samudra raya itu, dia akan dinaikkan. Saudara-saudara, samudra raya itu ungkapan daripada apa? Keterpurukan. Tuhan yang akan angkat dia dari keterpurukannya. Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan menguatkan. Tuhan yang akan menopang dia dari pergumulan-pergumulannya. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan lupakan pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lampau. Maka kita akan kuat untuk menghadapi, kita akan yakin untuk menghadapi masa depan kita. Pertolongan Tuhan tetap akan ada bagi kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang awal dan Allah yang akhir. Percaya terus kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan terus akan menolong kita. Dan kita akan dikuatkan ketika kita boleh melihat, merenungkan kembali bagaimana caranya Tuhan sudah menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ingatkan kami terus Tuhan bahwa kami bisa selamat dan terus diberkati oleh Tuhan di masa yang lampau. Dan kami yakin juga, sama seperti pemazmur ini, di masa tuanya pun dia yakin bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Jangan biarkan kami ragu, jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami khawatir tentang apapun juga, termasuk masa depan kami. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menolong engkau di masa yang lampau, Tuhan juga yang akan menolong kita untuk masa depan kita. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Salam.